Lihat apakah kamu bisa lagi. Aku merasa tidak enak badan, nanti kita bertemu lagi. Ini, kamu punya pacar baru, aku tidak bisa menangkapnya. Atau janji cinta yang abadi. Aku mohon berjanji di altar untuk mencintaimu selalu agar kita menjadi pasangan di setiap kehidupan tanpa hari perpisahan. Aku juga sama, untuk kita menjadi pasangan di setiap kehidupan dan selalu bersama. Namun, jika salah satu dari kita harus pergi lebih dulu, semoga kita bertemu lagi. Segera, tidak lama setelah itu mereka menikah dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bahagia. Namun sayangnya, takdir membawa penyakit yang parah yang tidak bisa disembuhkan. Begitulah penyakit itu tidak memberi ampun. Dan aku benar-benar tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Ini sangat ganas. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak ada kemungkinan untuk menyembuhkannya. Anda hanya bisa mempersiapkan diri sebelumnya. Aku turut berduka cita. Aku akan kembali sekarang. Suamiku tercinta, lepaskanlah. Kakak sangat sedih, adikku. Tunggu sebentar lagi di air susu, sayang. Jangan khawatir, kakak sudah melepaskannya. Jangan takut, sayang. Suamiku tercinta. Kakak berpikir bahwa kakak tidak bisa bertahan lagi. Jika bukan karena kakak, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Bagaimana? Jika dalam kehidupan ini menunjukkan bahwa kita hanya bisa bersama sampai di sini, kita tidak bisa hidup bersama sampai tua. Jika ada kehidupan berikutnya, semoga kita bisa menjadi pasangan lagi, tidak seperti kehidupan ini. Tidak, saya tidak akan memaksa kehidupan seseorang untuk menyerah begitu saja. Hidup dengan siapapun, saya bisa hidup sendiri. Saya sangat mencintaimu. Jangan hancurkan. Maafkan aku tidak bisa terus merawatmu lagi. Aku merasa sulit dalam diriku. Sampai kita bertemu lagi nanti. Ini adalah takdir. Dia meninggal dan meninggalkan wanita itu menangis sendirian dengan rasa sakit yang tak tertandingi oleh apapun. Kehilangan orang yang dicintainya seolah kehilangan hidupnya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika saja kamu bisa kembali dan berbicara denganku seperti dulu. Diam dan tenang, perasaan ini sangat buruk. Hidup seseorang tidak berarti lagi jika kamu pergi. Meski hidup rasanya tetap sulit, aku tidak ingin melanjutkan lagi. Ambil pisau dan biarkan diri ini mati mengikuti takdir. 10 tahun berlalu, dia terlahir kembali dalam kehidupan baru dengan nama AC. Namun, takdirnya, jiwanya belum menemukan tempat yang pasti karena masih ada perlindungan yang belum selesai. Andy, kamu pulang dari kerja. Hari ini kamu pulang cepat, biasanya tidak seperti ini. Chey, anaknya sedang tidak enak badan, jadi dia meminta mereka pulang lebih awal. Apa yang terjadi, Nak? Ibu sangat khawatir. Bagaimana kalau kita pergi ke dokter? Ibu bisa mengantarmu. Aku hanya sedikit sakit, Bu. Jangan khawatir. Maaf, aku ingin istirahat sebentar, lalu aku akan pergi. Saat ini, ketika sedang tidur, dia bermimpi tentang kisah hidupnya dan takdirnya di kehidupan sebelumnya. Kakak, tolong berjanji di depan altar bahwa kakak akan mencintai adik selamanya. Dan semoga kita menjadi pasangan di setiap kehidupan tanpa akhir. Adik juga berharap kita menjadi pasangan di setiap kehidupan. Dan adik hanya akan menunggu kakak seorang, meskipun harus menunggu lama sampai kita bertemu lagi. Adik memiliki sifat yang sangat cantik, sayang. Harus dicoba. Saudara, cinta kita tetap kuat seperti ini selamanya. Istriku, maafkan aku tidak bisa terus hidup melihatmu melanjutkan lagi. Aku sangat merasa kesulitan. Di kehidupan berikutnya, kita semua akan bertemu lagi.
Tidak, jangan, tidaklah saja. Hanya sebuah strategi. Kenapa seperti kenyataan? Dia datang untuk menyiapkan makanan dan duduk makan. Kenapa saya pada usia 70 melihat orang itu seperti itu padahal saya tidak mengenalnya sama sekali. Tetapi di telepon itu, saya dan dia tampak seperti sangat mengenal satu sama lain. Alex, anak, pergi makan bubur, pergi ke Kamboja untuk belajar bahasa Cina. Terima kasih, tetapi anak saya belum melanjutkan ke Kamboja. Meskipun tidak lapar, kamu tetap harus makan sedikit, anakku. Hati-hati jangan sampai sakit. Ingatlah, ketika sedang makan sambil mengemudi, Ellie baru saja tiba. Ibunya melihat dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sekarang, apa yang terjadi? Ingatlah, tidak ada apa-apa. Tapi kelihatannya kamu tidak begitu nyaman. Jika ada sesuatu, beritahu saya. Jangan simpan dalam hati. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya bantu. Kamu selalu bermimpi melihat seorang pria yang kamu kenal sejak lama, sejak kamu dewasa. Sangat penasaran, mengapa kamu terus bermimpi melihat dia? Menurut kepercayaan populer, jika Anda bermimpi tentang seseorang yang belum pernah Anda temui berkali-kali, konon orang tersebut bisa jadi adalah pasangan dari kehidupan sebelumnya atau orang-orang yang saling mengenal dari kehidupan sebelumnya. Saya tidak percaya semua hal itu. Orang Khmer mungkin bekerja dengan anak-anak dan hanya mengetahui masa lalu. Kalau begitu, baguslah. Malam ini, saya juga akan bertemu dengan teman-teman dari masa sekolah. Mereka mengajak saya untuk jalan-jalan. Saya merasa pegal, tapi saya akan tetap pergi. Tidak apa-apa, saya hanya sedikit sakit dan minum obat sedikit saja. Saya akan bersiap-siap dulu karena mereka sudah menunggu. Ya, saya akan pergi, tapi harus hati-hati di jalan. Saya sudah tahu. Kita semua akan berkumpul di sana. Ellie belum datang, tapi dia akan segera tiba. Oh, Ellie sudah lama tidak bertemu. Sekarang kita akan bertemu. Dokumen kita sudah terlalu banyak. Kamu benar-benar cantik, sekarang kita akan melihat kecantikanmu. Kita akan memikirkan tentang kita dan pergi. Tidak, kamu sangat penuh cinta. Baiklah, ayo kita jalan-jalan. Saat dia sedang duduk sendirian, Citra pergi menemuinya untuk mengungkapkan cinta ke Italia. Tidak pergi bermain dengan teman lagi. Tidak, mari kita hirup udara segar di sini. Tolong jangan. Citra menatap wajah Ellie dengan penuh perasaan. Lama sekali. Ada apa sebenarnya? Kenapa Citra menatapku dengan tatapan aneh seperti itu? Tidak ada yang disembunyikan. Aku datang ke sini untuk memberitahu polisi bahwa aku diam-diam mencintai Ellie sejak kami bersama. Tapi saat itu aku tidak berani. Sekarang baru aku berani memberitahu mereka karena Ellie terkenal. Jadi pasti banyak yang mengikuti dan Ellie tidak bisa menjadi pacarku. Kami sudah saling kenal cukup lama dan Citra selalu diam-diam berbuat baik yang membuatku dan Sam tahu. Ya, dan Ellie juga tahu bahwa aku selalu diam-diam memperhatikannya. Citra tahu bahwa aku selalu ada di sana setiap saat. Jadi, apakah Alex setuju untuk menjadi pacarku? Tentu, aku setuju. Saat itu, langit tiba-tiba berubah menjadi hitam dan angin bertiup sangat kencang. Ada apa ini? Kenapa langit berubah seolah-olah akan hujan di tengah musim kemarau? Kamu juga tahu cuaca berubah sangat cepat. Pelajaran hari ini biasa saja, siswa bisa beristirahat dulu. Saya bersenang-senang meskipun hujan, begitu damainya. Benar, dan sedang bersenang-senang juga. Oh tidak, Citra hilang. Kemana mereka pergi? Kalian berdua lupa tentang mereka. Mereka sedang bersama dan lihat, kedua orang itu sudah datang. Bagaimana dengan kalian yang lain? Sangat jelas, tapi sayangnya cuaca hujan sudah berhenti. Saya pamit dulu, saya akan pulang ke rumah sekarang. Apakah kamu akan pergi tanpa diantar?
Tidak perlu, kamu bisa sendiri. Jadi kita semua adalah saudara. Pada tingkat mana kalian mengatakan bahwa kalian adalah pasangan? Benar, kita memang pasangan. Kami bilang bukan urusan kalian. Jangan sok tahu. Ayo pulang saat Eli menangis. Mimpi melihat seorang pria yang selalu muncul menunjukkan wajahnya padanya dalam mimpi. Benar-benar nyata, bukan? Apakah Anda Tuan Tai? Siapa Anda dan janji kepada saya? Saya tidak tahu siapa Anda. Dulu selalu pria seperti itu. Ini, aku punya pacar baru. Aku tidak bisa menunggu kamu lagi. Kamu adalah suamiku, ingatlah Danita. Jika kamu tidak mengizinkanku pergi ke orang lain. Namaku Li, bukan Nara. Kamu sudah melewati orang lain dan sekarang mulai denganku lagi. Nita, kamu. Aku melihat mereka lagi. Siapa mereka yang selalu muncul dalam mimpiku seperti itu? Jangan terlalu dipikirkan, Li. Itu hanya mimpi saja. Setelah Citra dan Mili menjadi pasangan, itu membuat roh Fasana sangat marah karena Li lupa janji cinta yang dia buat dengan Fasana. Ini membuat Fasana marah dan terus-menerus muncul dalam mimpi, tidak berhenti sampai Lili menceritakan semuanya kepada ibunya. Sangat aneh ibu berpikir bahwa ini bukan hal biasa. Ibu mengenal seorang peramal yang sangat baik, nanti ibu akan membawamu ke peramal itu. Lihat apa maksud kedatangannya dan apa hubunganmu dengan orang itu. Tua. Hari ini kamu bertugas seperti biasanya. Kalau begitu bagus, ayo kita pergi melihatnya hari ini juga. Masuklah anak perempuan, sampaikan salam kepada guru. Salam hormat guru. Saya datang ke sini karena Anda membantu sampai ke sana dan ibu belum sempat berbicara tentang hal-hal tersebut kepada guru yang satu itu. Guru peramal juga mengatakan bahwa kita sudah tahu bahwa mereka ada urusan. Bagaimana Anda bisa tahu begitu? Kami adalah peramal. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Kalau begitu, tolong beritahu saya, siapa orang itu yang selalu muncul dalam mimpi putri saya? Dia adalah pasangan putri Anda dari kehidupan sebelumnya. Berdasarkan janji, dia ingin Eli memenuhi janjinya juga. Apa janji itu, guru? Mereka berjanji satu sama lain untuk bertemu di setiap kehidupan, dan Eli berjanji padanya bahwa dia hanya akan memilih dia. Selain dia tidak bisa menjadi pasangan. Namun, kali ini putri Anda telah melanggar janji itu. Dia terus mengejarnya tanpa henti, dan dia tidak bisa memiliki pasangan dalam kehidupan ini, karena dia terus mengejarnya tanpa henti. Tidak mungkin membiarkan hal seperti ini terjadi pada putri saya. Apa yang harus dilakukan? Pergi ke kota atau melakukan upacara untuk memohon agar dia dibebaskan. Mulai hari ini, kita harus mengganti namanya. Dia tidak boleh dipanggil Eli lagi karena saya sudah mengerti dan terima kasih kepada guru juga. Sejak hari itu mereka mengubah nama mereka menjadi Yura. Yura tidak tertarik pada sisi gelap dari cerita itu. Tapi suatu hari, Lisa, yang merupakan teman Yura, datang ke rumahnya. Lisa tidak tahu bahwa Eli adalah nama Yura. Dia memanggil temannya dan berkata, "Hei, Eli, ayo ke kamar mandi." Ini tidak menyenangkan. Kamu adalah saudara perempuan Eli. Dia sangat bersemangat sehingga dia membuat keributan di kamar mandi. Gadis bermata hitam itu sangat ketakutan hingga dia ketakutan setengah mati. Apa yang terjadi? Gadis bermata hitam itu sangat ketakutan setengah mati hingga dia ketakutan setengah mati. Itu, tolong biarkan mereka bermain denganmu karena kamu tidak ingin dalam suasana hati yang buruk. Bermainlah denganku. Itu, datanglah beberapa bahaullah. Datanglah berbicara dan berbicara dalam bahasa Melayu yang terhubung dengan orang-orang yang menderita ekstra. Satu hal ya, saya ingin ada seperti beberapa. Ikuti aku. Jika kamu memiliki kemauan, aku akan mengikuti kemauanmu dan kembali. Tapi, ini tidak mungkin. Kita semua sama. Kita bukan manusia, kita tidak setara. Kita tidak bisa bersama. Ayo, pergi. Hantu itu sangat marah pada kami. Dan dia melihat cermin untuk terakhir kalinya sebelum pergi.
Mengapa kita saling mencintai begitu banyak? Film ini tidak membiarkan kita bersama. Maaf, saya minta maaf. Jangan biarkan kita bersama. Saya minta maaf. Kemudian layar film dimatikan. Dan sejak hari itu, Ellie tidak pernah melihat siapapun lagi. Dan itulah akhirnya. Silakan berlangganan dan bagikan video ini di saluran YouTube Anda. Terima kasih.